Sebelum video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nah, kalau udah kita bisa mulai ceritanya. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan nama perusahaan makanan cepat saji KFC atau Kentucky Fried Chicken. Hampir semua orang di Indonesia pasti pernah mampir di gerai ayam goreng asal Amerika tersebut. Bahkan mungkin sudah hafal dengan rasanya bagi mereka yang sangat gemar dan hobi menyantap sajian tersebut. Namun di balik kesuksesan perusahaan KFC ini, ternyata terdapat kisah sedih yang sangat menginspirasi tentang perjuangan pendiri sekaligus pemilik resep KFC yang dikenal dengan nama Kolonel Harland Sanders. Tentu saja nama itu tidak asing lagi di telinga kalian. Bahkan wajahnya pun selalu tertampang di setiap restoran dan di setiap kemasan makanan KFC. Kolonel Harland David Sanders atau dikenal dengan nama Kolonel Sanders lahir pada tanggal 9 September 1890 di Amerika Serikat. Ia adalah anak pertama yang lahir di keluarga yang sangat sederhana sekali. Banyak sekali rintangan yang dihadapinya semasa hidupnya. Pada umur 6 tahun ayahnya meninggal dunia, padahal saat itu ibunya sudah tidak bisa bekerja lagi. Dan Sanders muda pun terpaksa harus menjaga dan menafkahi adik-adiknya yang baru berumur 3 tahun. Dengan kondisinya saat itu ia sudah harus memasak untuk keluarganya. Pada umur 7 tahun ia sudah pandai memasak di beberapa tempat memasak. Dan pada usia 10 tahun, ia mendapatkan pekerjaan pertamanya di dekat pertanian dengan gaji $2 per bulan. Ketika berumur 12 tahun, ibunya kembali menikah. Namun ibunya meninggal beberapa bulan kemudian dan Sanders pun harus terpaksa menafkahi dan menjaga dua adiknya itu. Sanders berganti-ganti pekerjaan selama beberapa tahun. Pertama sebagai tukang parkir pada usia 15 tahun dan kemudian pada usia 16 tahun ia terpaksa harus putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah. Ia pun terpaksa harus bekerja siang dan malam di berbagai tempat dengan gaji yang sangat kecil. Namun semua itu tetap ia lakukan demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menghidupi dua adiknya itu. Pada umur 17 tahun, Sanders jatuh cinta dengan seorang gadis cantik yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Namun Sanders sadar bahwa ia tidak pantas dengan wanita cantik tersebut. Ia bukanlah lelaki dengan wajah yang tampan dan ia juga tidak memiliki banyak harta. Tentu saja ia tidak berharap bisa menikahi wanita idamannya tersebut karena tidak ada hal menarik dalam dirinya. Ia hanyalah pria miskin yang hidup seadanya, berpindah-pindah profesi yang sangat kecil penghasilannya. Ia hanya bisa memandang dari jauh pujaan hatinya itu dan tidak berani untuk menyatakan cintanya karena ia belum siap untuk itu semua. Hingga suatu hari di suatu acara di dekat rumahnya, Sanders diminta untuk memasak ayam crispy yang biasa ia bagikan kepada orang-orang. Ternyata semua orang di sana menyukai masakannya. Orang-orang di sana memuji kenikmatan ayam goreng buatan Sanders. Sanders pun sangat senang dengan pujian itu. Ia sangat bahagia apabila banyak orang yang menyukai dan menikmati masakannya. Dan keajaiban cinta pun terjadi. Secara tidak terduga, gadis yang ia taksir selama ini ternyata ikut memakan ayam goreng yang ia buat itu. Dan wanita itu pun ternyata sangat menyukai masakannya. Ia pun menghampiri Sanders dan berbincang-bincang dengannya. Dan tidak lama kemudian buih-buih asmara pun mulai bermunculan di hati sang gadis pujaannya itu. Sanders pun tidak menyangka kalau ayam goreng buatannya ternyata bisa membuatnya lebih dekat dengan gadis pujaan hatinya. Mereka pun menjadi sahabat lalu menjalin kisah asmara. Dan setelah beberapa tahun Sanders pun menikahi wanita pujaannya itu. Saat itu memasak ayam hanyalah hobinya saja, tidak dijadikan profesi untuk mencari uang.
Nah, setelah menikah dengannya, Sanders pun kembali berganti-ganti profesi. Namun tetap penghasilannya tidak dapat menghidupi keluarga kecilnya itu. Terlebih lagi ia sudah memiliki seorang anak yang membutuhkan banyak biaya. Dan setahun kemudian, karena hidup serba kekurangan, sang istri pun kabur dari rumah dan meninggalkan Sanders seorang diri dengan membawa putrinya yang sangat ia cintai. Ia pun patah hati yang sangat mendalam saat itu. Ia tidak menyangka kalau istrinya akan pergi meninggalkannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun ia sadar, ia tidak ingin terpaku dalam kesedihan. Ia harus bangkit dan mengikhlaskan kepergian istri dan anaknya. Ia harus kembali bekerja dan berjuang demi keberlangsungan hidupnya. Ia sangat yakin sekali hidupnya pasti akan berubah suatu saat nanti. Sanders pun kembali melamar pekerjaan dan mencoba melanjutkan pendidikannya. Namun ia selalu ditolak saat melamar pekerjaan dan ia juga tidak diterima di berbagai universitas untuk melanjutkan pendidikannya. Di tahun 1906, ia kemudian masuk menjadi seorang tentara angkatan darat dan dikirim ke Kuba. Ia menjadi tentara hingga dirinya pensiun. Di masa pensiunnya, kolonel hidup dengan mengandalkan uang pensiunan. Namun ternyata uang itu tidaklah cukup sama sekali. Sampai akhirnya ia bergabung menjadi tim pemadam kebakaran kereta api. Pada masa-masa itu juga ia belajar hukum dan terus menggali kemampuannya hingga ia memperoleh ijazah di bidang hukum. Meski sudah sering menangani kasus di berbagai pengadilan, namun ia merasa penghasilannya sangat jauh dari standar. Sampai-sampai ia berpikir bahwa ijazah yang telah diperolehnya tidak ada gunanya sama sekali. Sanders pun kemudian meninggalkan profesi pengacaranya itu. Ia pun kembali merenung meratapi nasibnya yang malang itu. Ia merasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini selalu saja gagal. Mulai dari percintaan, pekerjaan, hingga pendidikan, ia selalu saja gagal. Ia pun berhenti berharap dan pasrah dengan keadaannya saat itu. Ia merasa sangat depresi sekali. Di usianya yang sudah sangat tua itu, ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri karena merasa gagal dalam hidupnya. Namun ia teringat ada satu keahlian lagi yang ia miliki, yaitu memasak ayam dengan sangat lezat. Ia baru sadar bahwa kelezatan ayam buatannya itu tidak ada duanya dan hanya dia saja yang mengetahui resepnya. Namun karena tidak memiliki modal yang banyak, ia pun berpikir untuk bekerja sama dengan restoran untuk menghidangkan masakan ayamnya itu. Ia pun berkeliling dan menawarkan resepnya pada restoran-restoran yang ada di Amerika Serikat. Namun tidak ada satupun yang menerima masakannya. Mereka semua mengatakan tidak tertarik dengan masakan seperti itu. Namun Sanders tidak menyerah begitu saja. Selama 2 tahun lebih ia mengelilingi kota-kota di Amerika dan terus menawarkan resepnya pada semua restoran yang ia temui. Namun tetap saja usahanya itu tidak membuahkan hasil dan tidak ada satupun restoran yang menerima resep masakannya itu. Di usia senjanya itu ia tidak putus asa sama sekali. Meskipun gagal berkali-kali, namun Sanders tetap memilih untuk tidak menyerah. Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita berhenti untuk berusaha. Dan Sanders tidak mau menjadi orang yang gagal saat itu. Ia ingin menjadi orang yang berhasil meskipun di usianya yang sudah sangat tua. Setiap kali menawarkan resep dan kerjasamanya kepada restoran-restoran, Sanders selalu saja ditolak. Bahkan ia sudah ditolak sampai 1009 kali. Nah, di penolakannya yang 1009 itu, ia mencoba sekali lagi ke sebuah restoran yang ada di kota Kentucky. Dan keajaiban pun terjadi di sana. Akhirnya di restoran yang ke-1010, resepnya diterima di sebuah restoran yang ada di kota Kentucky tersebut. Dan dari sanalah KFC dilahirkan.
Pada usia Sanders yang ke-88 tahun, usaha KFC menjadi sangat besar dan sukses. Semua orang menyukai ayam crispy miliknya itu. Ia pun menjadi orang yang sangat berhasil dan memiliki banyak sekali harta yang melimpah. Dengan cepat usaha KFC semakin menyebar kemana-mana hingga akhirnya menyebar ke seluruh belahan dunia. Wajah dan namanya selalu tertampang di setiap restoran dan di setiap kemasan KFC di seluruh dunia. Ia menjadi orang yang sangat sukses di usianya yang sudah sangat tua itu. Ia tidak menyerah meskipun mendapatkan ribuan kali penolakan. Ia selalu bangkit saat ia terjatuh, karena ia sangat yakin bahwa kegagalan itu adalah awal dari keberhasilannya. Kita sangat beruntung sekarang ini bisa menikmati lezatnya ayam KFC. Dan semua itu berkat perjuangan dan kerja keras tanpa lelah oleh pendirinya itu. Ia memang pernah merasa begitu jatuh dan gagal dalam hidupnya. Namun ia tidak menyerah begitu saja, dan akhirnya kehidupannya pun ditutup dengan sebuah kesuksesan besar yang sangat menginspirasi banyak orang di belahan dunia dengan kisah perjuangannya ini. Nah, itulah tadi cerita di balik suksesnya perusahaan KFC atau Kentucky Fried Chicken yang sangat mendunia itu. Kisah ini merupakan kisah nyata yang saat ini menginspirasi orang-orang di belahan dunia untuk terus bangkit dari kegagalan hingga akhirnya mencapai sebuah kesuksesan. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah sukses Kolonel Sanders ini. Terima kasih sudah menonton channel ini.